Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Devi Wulandari dengan NPM 122242242. Di sini saya akan menjelaskan tentang Fintech atau Financial Technology, khususnya pada mobile banking Bali by BTN. Dalam perkembangan teknologi informasi di beberapa tahun terakhir ini telah membawa perubahan yang cukup signifikan, khususnya pada sektor keuangan. Nah, transformasi ini melahirkan inovasi berupa financial technology yang dapat memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan dengan lebih cepat, mudah, dan juga efisien, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada layanan konvensional. Di Indonesia sendiri, perkembangan fintech juga didukung oleh meningkatnya penggunaan smartphone dan juga kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang praktis. Perbankan pun mulai beradaptasi juga dengan menghadirkan layanan-layanan digital berbasis aplikasi. Nah, salah satu bentuk inovasi tersebut adalah aplikasi Bali by BTN ini yang akan saya bahas, yang dikembangkan oleh Bank Tabungan Negara sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau lebih banyak penggunaan secara digital. Nah, untuk pengertian fintech itu apa sih? Fintech itu adalah financial technology, merupakan inovasi dalam bidang keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan keuangan agar lebih cepat, efisien, dan juga mudah diakses oleh masyarakat. Nah, fintech sendiri juga menggabungkan sistem keuangan dengan teknologi seperti aplikasi mobile, internet, hingga kecerdasan buatan atau AI. Sehingga berbagai transaksi dapat dilakukan tanpa harus datang langsung ke kantor cabang. Nah, contoh dari fintech itu sendiri ada 5. Contohnya itu seperti mobile banking, itu ada MBCA, Mungkin Bank Mandiri, Bali by BTN yang akan saya bahas juga, Cbank, dan juga lain-lain. Nah, untuk e-wallet yang kedua, contohnya seperti GoPay, Dana, Shopify, OVO, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk yang ketiga, itu ada peer-to-peer lending. Artinya, pinjaman online seperti kredito, aku, kredit, dan juga lain-lain. Kemudian yang keempat ada investasi digital. Contohnya itu seperti saham dan juga reksadana. Kemudian yang terakhir itu ada cryptocurrency. Contohnya itu seperti Bitcoin, Solana, dan Ethereum, serta yang lain-lain. Nah, kemudian untuk Bali by BTN ini apa sih? Bali by BTN ini adalah aplikasi digital banking dari Bank Tabungan Negara atau Bank BTN yang dirancang untuk memudahkan nasabah dalam mengakses berbagai layanan keuangan secara online melalui smartphone. Aplikasi ini tidak hanya digunakan untuk transaksi perbankan sehari-hari, tapi juga memiliki keunggulan dalam mendukung kebutuhan finansial di bidang perumahan, seperti pengajuan dan informasi kredit kepemilikan rumah atau KPR. Dengan Bali ini, pengguna bisa mengelola keuangan, melakukan pembayaran, hingga merencanakan pembelian rumah dalam satu aplikasi. Jadi sangat memudahkan juga, serta keunggulan dari Bali by BTN ini memang ada untuk informasi tentang kredit atau KPR rumah. Nah, yang pertama ini keunggulannya itu ada pertama itu bisa melakukan transaksi dengan cepat tanpa bank. Jadi maksudnya itu bisa melakukan transaksi lebih cepat tanpa harus ke bank pusatnya atau bank cabangnya. Kita bisa melakukan transaksi seperti transfer melalui aplikasi Bali by BTN ini. Nah, kemudian yang kedua itu bisa mengakses layanan keuangan kapan saja, jadi nggak perlu datang ke pusat atau cabangnya. Kemudian yang ketiga itu mengelola kebutuhan finansial termasuk perencanaan rumah. Jadi buat yang mau beli rumah atau mau mengkredit rumah khususnya bisa menggunakan Bali by BTN ini. Kemudian yang keempat, bisa mendukung gaya hidup digital masyarakat. Nah, di era sekarang ini kan masyarakat itu sukanya itu yang simple dan gak mau ribet. Jadi orang itu lebih suka pakai handphone dibandingkan harus bawa dompet kemana-mana. Nah, dari aplikasi Bali by BTN ini juga bisa membantu masyarakat untuk mempercepat transaksi terhadap suatu pembelian atau transaksi digital juga bisa. Untuk kelebihan dan kekurangannya ini apa sih? Kelebihan dari Bali by BTN ini yang pertama itu user friendly, jadi mudah digunakan oleh semua pengguna atau semua masyarakat. Yang kedua ini akses layanannya juga 24 jam tanpa harus ke bank seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga ini juga terintegritas dengan layanan perumahan.
Ini juga salah satu fitur unggulan KPR ya dibandingkan dengan mobile banking lainnya. Nah, yang keempat itu bisa mendukung berbagai transaksi cashless, khususnya transfer, QRIS, dan lain-lain. Kemudian yang kelima itu pembukaan rekening dapat dilakukan secara online. Jadi tanpa harus datang ke bank, kita bisa membuka rekening melalui online aplikasi Balai Bayi BTN. Kemudian selanjutnya itu bisa menggunakan keamanannya juga cukup baik ya. Untuk Balai Bayi BTN ini bisa menggunakan OTP, PIN atau juga biometrik menggunakan fingerprint atau face recognition. Nah, yang terakhir ini bisa membantu mendukung gaya hidup cashless seperti yang saya jelaskan tadi ya. Tidak usah membawa dompet kemana-mana, jadi kita bisa menggunakan transaksi atau e-banking untuk melakukan transaksi lainnya sehari-hari. Kemudian untuk kekurangan dari Balai Bayi BTN ini, yang pertama itu masih terdapat gangguan sistem atau error pada waktu tertentu. Ini wajar aja karena yang namanya suatu aplikasi menggunakan sistem atau sinyal itu terkadang memang suka gangguan sistem. Nah, kemudian untuk yang kedua itu bisa tampilannya aplikasi masih bisa ditingkatkan, jadi ada aplikasi upgrade di setiap bulannya atau mungkin di setiap tahunnya gitu. Kemudian yang ketiga itu belum sepopuler aplikasi bank digital lainnya. Yang keempat, beberapa fitur belum selengkap kompetitor. Yang kelima itu bergantung pada koneksi internet, karena setiap aplikasi mobile banking itu kan harus menggunakan internet yang stabil. Jadi dipastikan untuk koneksi internetnya stabil agar transaksi berjalan dengan normal dan cepat. Nah, kemudian untuk fitur utama dari Balai Bayi BTN ini, yang pertama bisa transfer bank. Nah, transfer antar rekening maupun antar bank itu bisa. Yang kedua itu bisa melakukan pembayaran tagihan seperti air, listrik, token, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu bisa top up wallet dengan Dana, GoPay, ShopeePay, dan lain-lain. Yang keempat itu bisa melakukan pembelian produk digital. Contohnya itu seperti pulsa, kuota, dan lain-lain. Yang kelima itu bisa melakukan pembayaran kris di semua merchant. Yang keenam itu ada layanan KPR. Ini salah satu keunggulan dari Balai Bayi BTN, bisa melakukan layanan KPR untuk kredit rumah. Yang ketujuh itu bisa melakukan tarik tunai tanpa kartu. Yang kedelapan bisa cek saldo dan juga mutasi. Yang kesembilan bisa pembukaan rekening melalui online. Nah, yang kesepuluh itu juga ada login biometriknya dengan menggunakan fingerprint ataupun face recognition. Kemudian ada dampak penggunaan dari Balai Bayi BTN. Yang pertama ada dampak positifnya, yaitu mempermudah dan juga mempercepat transaksi keuangan, meningkatkan akses layanan perbankan atau inklusi keuangan, serta memudahkan masyarakat dalam mengajukan pembiayaan rumah atau KPR. Kemudian ada dampak negatifnya, yaitu resiko adanya kejahatan digital. Yang kedua ada ketergantungan pada teknologi dan juga masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat dalam penggunaan aplikasinya. Jadi harus lebih ditingkatkan atau lebih banyak tutorial dalam penggunaan aplikasinya. Nah, dari kesimpulan yang sudah saya jelaskan bahwa Balai Bayi BTN ini merupakan salah satu contoh nyata penerapan fintech di bidang perbankan digital. Aplikasi ini juga tidak hanya mempermudah transaksi keuangan, tetapi juga memberikan layanan tambahan seperti pengajuan KPR secara online dengan berbagai fitur dan teknologi yang dimiliki. Balai Bayi BTN mampu juga meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan keuangan bagi masyarakat. Namun, penggunanya juga tetap perlu berhati-hati terhadap risiko yang ada di dalam penggunaan fintech tersebut untuk mengurangi tindak kejahatan atau tindak kriminal hack terhadap mobile banking masyarakat. Terima kasih. Sekian penjelasan dari presentasi yang sudah saya jabarkan tentang fintech, khususnya pada aplikasi mobile banking Balai Bayi BTN. Untuk kekurangan atau kesalahan kata, saya mengucapkan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.